Urgensi penggunaan ganja medis di Indonesia, kalau di negara lain kan sudah diperbolehkan begitu. Ya. Secara urgensi ya, sebetulnya kalau untuk obat-obatan seperti kemarin kan ada masalahnya adalah cerebral palsy. Kebetulan pasien ini membutuhkan anti kejang. Saya kira yang namanya anti kejang itu banyak macamnya gitu. Obat-obat anti kejang itu golongan benzodiazepin, golongan apalah antikonvulsan yang lain ada. Memang di dalam persetujuan FDA terhadap cannabidiol itu juga disebutkan bahwa obat ini bisa digunakan pada mereka yang tidak berespon secara kuat atau secara cukup terhadap obat-obat konvensional yang ada. Jadi istilahnya adalah sebagai pilihan terakhir begitu. Jadi kalau dikatakan urgen ya itulah kalau memang nggak ada pilihan lain baru itu. Jadi selama masih ada obat-obat lain yang bisa digunakan dengan risiko yang lebih kecil, maka saya kira kita bisa memilih obat yang lain. Jadi kalau dibilang urgen, ya nggak urgen sekali gitu. Kecuali memang kayak morfin itu memang nggak ada pilihan lain begitu ya. Morfin itu untuk nyeri kanker Mbak, bukan penenang ya, nyeri kanker. Itu nyeri kanker kan nyerinya udah luar biasa. Itu kalau pakai obat analgesik biasa udah nggak akan nututi. Satu-satunya adalah golongan opiat ini dan itu harus digunakan secara tepat begitu. Itu legal juga dan bisa diresepkan seperti itu. Baik, berarti artinya ada zat atau obat lain yang memang memiliki fungsi yang sama dengan cannabidiol begitu ya Bu? Betul. Iya, betul. Baik, lalu Bu apa saran Ibu yang bisa diberikan begitu ya kepada pemerintah dan juga DPR terkait legalisasi ganja untuk keperluan medis ini? Ya, tadi yang saya usulkan mungkin adalah kita harus mengklarifikasi atau memastikan dulu terminologi dari ganja medis ini. Karena jadi ya ganja medis kesannya adalah penggunaan ganja untuk medis. Ganja itu sendiri tadi sebetulnya kan tidak seluruh tanamannya itu, karena yang berefek medical itu mungkin hanya certain komponen aja dari ganja tersebut. Sehingga itu yang perlu diluruskan. Kemudian mungkin terkait dengan undang-undang ya. Jadi kalau kemarin juga wacananya ramai terkait dengan apakah ganja perlu dikeluarkan nih dari golongan 1 menjadi golongan 2 seperti itu ya. Karena golongan 2 itu bisa digunakan untuk medis. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa ganjanya tetap masuk golongan 1, seperti halnya opiat atau tanaman candu ya, tanaman opium itu masuk dalam golongan 1 karena potensial untuk disalahgunakan besar. Tetapi derivatnya atau olahannya seperti katakanlah morfin pada candu dan cannabidiol pada ganja ini bisa masuk dalam golongan 2, tinggal ditambahkan aja sehingga win-win solution gitu Mbak. Jadi ganjanya tetap ilegal dalam arti dia tidak bisa disalahgunakan, tetapi juga ada obat-obat yang diturunkan dari ganja yang masih bisa dimanfaatkan untuk kesehatan begitu. Jadi memang perlu ada adjustment dalam list dalam lampiran undang-undang narkotika mungkin ya, seperti itu barangkali. Dan juga dibuka keran-keran untuk riset yang tentu saja dengan regulasi tertentu supaya nanti juga makin banyak informasi-informasi terkait dengan ganja yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk regulasi begitu.